Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan Indonesia kembali pulih, amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep pisang bolen Bandung rasa Oreo. Rasa yang terbaru ya. Cara membuatnya tanpa menggunakan oven, hanya cukup menggunakan teflon saja. Dan bahan-bahannya juga sederhana, hasilnya juga banyak. Dan kulitnya itu loh sahabat, berlapis-lapis, crispy di luar dan lembut di dalam. Jika kita membelinya harganya tentu lumayan ya, namun jika kita membuatnya sendiri, hasilnya itu banyak sekali dan murah ya. Untuk bahan-bahannya dapat dilihat di sini atau di kolom description di bawah. Siapkan pisang, bisa jenis pisang apapun ya, yang dipotong menjadi 20 potong. Wangi Pandan menggunakan pisang Cavendish ya. Kemudian 1 bungkus Oreo, dan bahan A dan bahan B. Untuk bahan A siapkan. Untuk bahan A ini bahan terigunya gunakan yang segitiga biru ya. Sedangkan yang bahan B terigunya gunakan yang cakra kembar. Di kolom description juga ada bahannya ya sahabat. Di bawah ya. Kemudian untuk bahan taburannya siapkan 1 kuning telur dan Oreo dan pelengkap lain. Kemudian plastik sebanyak 2 lembar. Cara membuatnya: goreng pisang menggunakan minyak goreng secukupnya dan hingga matang ya. Kemudian setelah itu tiriskan terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu bahan A ya. Campurkan terigu dengan mentega dan minyak gorengnya. Kemudian uleni hingga tercampur rata dan menjadi kalis ya. Setelah itu masukkan ke dalam sebuah plastik yang bersih yang telah kita siapkan tadi ya, dan simpan di dalam lemari pendingin atau kulkas selama 15 menit. Kemudian bahan B, campurkan tepung terigu, gula halus dan mentega. Kemudian campurkan terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur rata seperti ini ya, berpasir seperti ini. Setelah itu baru tambahkan airnya sebanyak setengah gelas. Untuk takaran airnya ini fleksibel saja ya sahabat. Jika adonannya masih terlalu keras dapat ditambahkan 1 sendok atau 2 sendok air. Tergantung dari jenis terigu masing-masing ya. Setelah kalis seperti ini, masukkan kembali ke dalam plastik dan simpan di dalam lemari pendingin atau kulkas selama 15 menit. Sambil menunggu bahan B, kita siapkan bahan A terlebih dahulu ya. Setelah 15 menit tadi, keluarkan bahan A ini dan kita potong-potong menjadi 20 bagian. Wangi Pandan menggunakan cara ini ya, dibagi terlebih dahulu menjadi 4. Kemudian tiap bagian dibagi menjadi 5. Jadi totalnya ada 20 ya. Jika terlalu kecil nanti pisangnya tidak muat ya sahabat. Sebaiknya 20 saja, ini untuk satu resep ya. Kemudian setelah itu bahan B-nya kita keluarkan
Dan kita potong juga sama ya, menjadi 20 bagian. Wangi pandan membaginya menjadi 4 dulu, kemudian baru menjadi 5 ya setiap bagian. Seperti ini ya. Membuat pisang bolen ini sangat mudah sekali loh sahabat. Dan cepat ya. Setelah itu bulatkan adonan B. Dan kemudian siapkan tatakan untuk memipihkannya ya, bisa menggunakan gelas seperti ini. Kemudian letakkan adonan B dan pipihkan hingga melebar berbentuk kotak ya sahabat, persegi panjang. Nah seperti ini. Setelah itu letakkan bagian A di tengah-tengahnya dan lipat memanjang seperti ini ya. Nah setelah itu baru lipat kembali. Nah seperti ini, kemudian balik dan pipihkan kembali, memanjang kembali ya, atau kotak ya. Nah seperti ini kembali, kemudian lipat kembali. Seperti tadi ya caranya ya, sama ya. Nah seperti ini, kemudian sisihkan. Lakukan hingga semua adonan ini menjadi 20 bagian kembali ya. Jadi adonan A dan adonan B telah kita campur dan menjadi 20 bagian. Nah seperti ini ya sahabat caranya. Wangi pandan ulangi sekali lagi ya. Pipihkan kembali dan lipat kembali menjadi kotak seperti tadi ya. Cepat sekali kok caranya ini sahabat. Nah setelah menjadi 20 bagian seperti ini, tutup menggunakan serbet dan pisangnya kita potong menjadi 20 bagian ya setelah dingin. Setelah itu siapkan bahan-bahan lainnya. Oreonya kita potong menjadi 2 seperti ini ya, bagian gulanya disisihkan saja. Dan Oreo yang kita hancurkan seperti ini untuk taburan di atasnya, untuk menandai bahwa dalamnya isiannya Oreo ya sahabat. Kemudian siapkan kembali alas untuk memipihkannya ya. Pipihkan satu bagian adonan hingga melebar seperti tadi ya, memanjang berbentuk kotak. Kemudian kita isi Oreo terlebih dahulu ya di dasarnya, lalu letakkan pisangnya dan Oreo kembali di atasnya. Kemudian bungkus seperti ini ya, sama dengan caranya yang pertama tadi ya. Kemudian lipat. Nah seperti ini ya sahabat bentuknya, cantik kan ya, bentuknya seperti buntelan gitu loh. Lalu kita sisihkan dan di sini wangi pandan memberi varian lain ya, yaitu meses atau coklat ya. Letakkan meses kemudian pisang. Lalu bungkus seperti tadi ya, memanjang dulu. Baru kemudian lipat menjadi berbentuk kotak. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk isian yang keju. Ini hanya untuk opsional saja loh sahabat, hanya untuk variasi saja, biar tidak bosan ya. Untuk isian kejunya, pisangnya kita belah dulu ya, kemudian letakkan keju di dalam dan tumbuk kembali dengan pisang. Lalu bungkusnya kita lipat dengan cara yang sama, seperti ini ya sahabat. Setelah itu, jangan lupa untuk mengolesi bagian permukaannya menggunakan kuning telur. Untuk kuning telurnya bisa ditambahkan sedikit madu ya, agar warnanya cantik pada saat telah dipanggang nanti ya. Namun jika tidak ada madu, lewati saja ya sahabat. Olesi permukaan bolen ini hingga seluruhnya tertutup dengan kuning telurnya. Pastikan bagian samping-sampingnya juga ya. Yang penting merata ya sahabat di seluruh permukaan dan sekelilingnya.
Kemudian beri tanda dengan menaburkan Oreo jika isinya Oreo, meses jika isinya meses, dan keju jika isinya keju. Kemudian siapkan saringan dan olesi dengan sedikit mentega. Lalu letakkan bolen ini susun di atas saringan. Jangan terlalu rapat ya sahabat, agak diberi jarak saja agar bagian sampingnya juga terasa crispy ya. Apabila kita rapatkan, maka bagian sampingnya itu loh tidak crispy. Kemudian panaskan teflon selama kurang lebih 1 menit. Lalu masukkan saringan ke dalamnya secara perlahan ya, karena ini panas banget loh sahabat teflonnya. Kemudian tutup dan panggang selama minimal 45 menit menggunakan api kecil. Apinya harus kecil ya sahabat. Nah, seperti ini ya, terdapat uap-uap air di atas tutupnya, di bagian dalamnya ya. Biarkan selama 45 menit minimal ya, setelah itu baru bisa dibuka. Setelah 45 menit, dapat dicek ya sahabat, jika bagian kulitnya telah mengeras, tandanya sudah matang ya. Di sini terlihat cantik sekali ya sahabat, melembung atau seperti balon gitu ya. Mekar. Nah sahabat, mudah sekali kan membuatnya, tidak perlu menggunakan oven juga bisa loh sahabat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini ya jika sahabat menyukainya. Subscribe itu gratis lama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bisa juga menggunakan pisang sesuai dengan favorit sahabat. Nah sahabat, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis kok sahabat selama-lamanya.